sudah waktunya nih kita mau mulai sekolah minggu. Tapi teman Love satu lagi mana ya? Halo Love Silent. Halo teman-teman. Yuk kita mulai sekolah minggu. Yuk sebentar lagi kita mau mulai sekolah minggu. Love sudah siap belum? Siap. Love Silent sudah siap? Sudah dong. Teman-teman udah siap? Sudah Love. Oke, kalau gitu kita mau mulai sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk teman-teman, kita semua berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari ini kami bisa untuk bersekolah minggu secara streaming. Tuhan pimpin setiap puji-pujian yang kami naikkan, juga firman Tuhan yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah teman-teman, di hari yang indah ini, mari kita semua berdiri, kita semua memuji Tuhan. Kita katakan, hari ini kurasa bahagia. Lauso bahagia? Bahagia banget. Lauso juga bahagia. Teman-teman bahagia ya? Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Mari katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari semua bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam perang kasih Tuhan. Mari tunjuk temannya, katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita puji Tuhan, katakan hari ini. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Mari tunjuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semua bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari tunjuk temannya, katakan kau 3 kali. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman wajah katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Katakan tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan. Sekali lagi katakan tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian. Katakan ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo adik-adik semua, Shalom. Gak usah percaya, pasti kalian semua di rumah udah siap kan buat mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semua adik-adik di rumah boleh lipat tangan, tutup mata, dan sama-sama ikutin Lausa berdoa dari rumah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah kepada Tuhan melalui ibadah sekolah minggu online ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami dan juga berikan kami hikmat agar kami bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan dan juga bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik di rumah, nah hari ini Lausa mau membahas sebuah tema yang menarik banget. Temanya itu adalah murid yang mendengar dan melakukan. Nah sebelum memulai cerita firman Tuhan pagi hari ini, Lausa undang adik-adik di rumah untuk mendengar dan melakukan semua yang Lausa katakan, oke? Siap ya? Jadi, coba Lausa minta semuanya untuk berdiri. Oke, good, bagus sudah berdiri. Sekarang selanjutnya semuanya duduk. Oke, aduh pasti kalian udah ikutin dengan baik. Selanjutnya pegang rambut kalian masing-masing. Oke, yang terakhir coba semuanya tepuk tangan. Oke, bagus. Kalian sudah menjadi murid yang hebat yang mau mendengar dan melakukan apa yang Lausa katakan. Nah, hari ini kita tuh mau membahas salah seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Kira-kira siapa namanya ya? Namanya itu adalah Filipus. Tapi ingat ya, Filipus ini bukan salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Ini adalah Filipus yang berbeda. Jadi Filipus dari 12 murid Tuhan sama Filipus ini adalah orang yang berbeda. Filipus ini adalah salah seorang dari 7 orang diaken. Jadi Filipus ini ditugaskan waktu gereja mula-mula dulu untuk mengurus keperluan jemaat Tuhan
di gereja mula-mula. Jadi teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi, kira-kira kisah Filipus mana yang akan kita bahas sama-sama pada pagi hari ini? Teman-teman semua, kita buka Alkitab ya, dari Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kita buka kitab kita dalam Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Nah, adik-adik di rumah kalau udah ketemu boleh dibuka Alkitabnya, terus kita baca sama-sama ya. Lausa bakal baca dan kalian juga boleh ikutin di rumah. Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Sida-sida dari tanah Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah itu mereka keluar dari air. Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan yang tadi kita baca itu menceritakan tentang kisah Filipus. Jadi Roh Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke suatu tempat yang jauh banget untuk memberitakan Injil kepada seorang sida-sida dari Etiopia. Sida-sida itu adalah pejabat istana yang bertugas untuk mengurus semua keperluan di istana. Nah, jadi Filipus pergi ke tempat yang jauh untuk memberitakan Injil Tuhan ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, adik-adik di rumah, Lausu punya video yang menceritakan tentang kisah Filipus ini. Yuk, kita sama-sama saksikan. Filipus, salah seorang dari 7 diaken, sedang memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang. Lalu tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata, "Pergilah ke selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Lalu pergilah Filipus. Kemudian ia melihat seorang sida-sida yang sedang duduk di dalam kereta kuda untuk pergi beribadah. Orang itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu Roh Kudus menyuruh Filipus untuk pergi mendekati kereta itu. Filipus berkata, "Apakah kamu mengerti apa yang kamu baca?" Jawabnya, "Tidak, aku butuh seseorang untuk menjelaskannya kepadaku." Lalu Filipus diminta untuk naik ke kereta kuda tersebut dan duduk di sampingnya. Ayat yang dibaca oleh sida-sida itu adalah, "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya,
demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Lalu ia bertanya, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau orang lain? Filipus menjelaskan bahwa Yesaya menceritakan tentang Yesus, dan mulailah ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Sampai pria Ethiopia itu pun percaya kepada Yesus. Lalu kereta itu tiba di suatu tempat yang ada air. Dan pria Ethiopia itu berkata, "Lihatlah, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis sekarang?" Lalu kereta itu berhenti. Dan Filipus membawa orang Ethiopia itu lalu membaptis orang ini. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan membawa pergi Filipus ke tempat lain. Sehingga sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Lalu sida-sida itu meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Nah adik-adik, gimana? Luar biasa ya kisah Filipus yang barusan tadi kita tonton. Banyak hal loh yang bisa kita pelajari dari kisah Filipus ini. Dan ada satu hal yang paling penting, yaitu bagaimana Filipus mau mendengarkan dan juga taat terhadap perintah Roh Tuhan yang meminta dia untuk pergi ke tempat yang jauh banget. Mungkin tempat itu dia gak pernah ke sana, tapi dia tetap mau taat sama perintah Roh Tuhan untuk memberitakan Injil ke tempat yang jauh itu. Mungkin hal itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh Filipus, karena seperti yang tadi lo bilang, Filipus kan salah seorang dari 7 diaken. Dan dia itu sebenarnya sehari-harinya itu sudah memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi sebaliknya untuk sida-sida dari Ethiopia ini, itu adalah hal yang luar biasa. Coba kalian bayangin deh, kalau misalkan Filipus menolak untuk pergi ke tempat itu, atau dia menunda-nunda, mungkin orang Ethiopia ini tidak punya kesempatan untuk mendengarkan tentang berita firman Tuhan ini, dan juga mungkin dia kehilangan kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Nah, hal yang dilakukan Filipus ini menjadi langkah awal penyebaran firman Tuhan yang lebih luas dan juga ke tempat yang lebih jauh lagi. Filipus menjalankan perannya dengan baik sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah dari Tuhan. Tapi teman-teman, ternyata banyak loh orang yang gak mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira kenapa ya banyak orang yang gak mau mendengarkan firman Tuhan? Lalu punya 3 poin penting kenapa orang-orang tuh gak mau mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, banyak orang yang menganggap ada hal yang lebih penting daripada mendengarkan firman Tuhan. Misalkan, Losa, aku kayaknya lebih suka main game online deh. Kalau enggak, aku mau nonton kartun aja deh. Oh enggak Losa, kan sekarang aku lagi di rumah doang. Aku mau bikin video TikTok yang banyak, atau aku mau bikin video di YouTube, atau aku mau bikin post di Instagram aja deh Losa, biar aku jadi terkenal. Losa gak bilang hal ini salah, boleh kok kalian melakukan hal itu. Tapi kalian ingat, ada hal yang lebih penting daripada hal-hal tersebut, yaitu apa? Mendengarkan firman Tuhan. Dan ada poin yang kedua, yaitu banyak orang yang tidak bersedia berkorban. Mengorbankan apa sih Losa? Mengorbankan waktunya. Banyak orang yang lebih memilih untuk melakukan hal yang lain daripada mendengarkan firman Tuhan. Misalkan nih, Losa, aku kan Senin sampai Jumat nih ya, udah sekolah setiap hari. Meskipun sekolah di rumah doang, tapi aku tetap capek Losa, banyak tugas dari bu guru. Ada ujian online juga. Terus masa hari Minggu aku masih harus ibadah lagi, dengerin firman Tuhan lagi. Aduh, itu kan capek banget Losa. Nah, banyak orang yang gak mau mengorbankan waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi lo sih yakin adik-adik pasti gak kayak gitu kan. Pasti adik-adik mau mengorbankan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terus yang terakhir, kenapa sih orang gak mau mendengarkan firman Tuhan? Yang terakhir itu karena banyak banget orang yang hanya mau mendengar apa yang mau dia dengar, dan juga hanya mau mendengar apa yang dia suka doang. Banyak orang yang gak mau mendengar firman Tuhan, kayak aku bosan loh, tiap minggu juga aku udah dengerin firman Tuhan. Banyak orang yang seperti itu loh teman-teman. Tapi ingat ya, semua teman-teman yang di rumah, kita jangan sampai menjadi orang yang seperti ini. Kita harus mementingkan firman Tuhan dibandingkan hal yang lain. Dan juga Lause mau kita semua sama-sama belajar untuk berkorban. Berkorban apa? Berkorban waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Caranya gimana sih Lause? Misalkan kalian rajin membaca Alkitab di rumah, atau kalian mau mendengarkan ibadah online, atau kalian juga boleh membaca bahan-bahan saat teduh. Itu adalah hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk mendengarkan
firman Tuhan. Kemudian setelah mendengarkan, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Setelah mendengarkan, kita harus melakukan firman Tuhan. Banyak loh hal yang bisa kita pelajari dari kisah Filipus tadi. Ada beberapa hal menarik yang bisa sama-sama kita renungkan. Misalkan, sebagai orang percaya yang sudah menerima anugerah dari Tuhan, seperti Filipus, kita semua itu adalah bagian penting dari rencana Tuhan untuk keselamatan umat manusia. Jadi ingat ya teman-teman, yang menjadi bagian penting dari rencana Tuhan itu bukan cuma Filipus, bukan cuma ke-12 murid Tuhan, bukan cuma ke-7 diaken yang lain, tapi siapa? Kita semua. Bukan cuma Lause doang, bukan cuma pendeta doang di gereja, atau bukan cuma orang-orang lain, pelayan-pelayan Tuhan, tapi kita semua, Lause dan juga semua adik-adik yang ada di rumah. Kita semua ini adalah bagian penting dari rencana Tuhan untuk keselamatan umat manusia. Nah, karena itu hal kedua yang harus kita renungkan adalah seharusnya kita juga patuh dan segera melakukan perintah Tuhan agar orang lain dapat diselamatkan dan beroleh sukacita seperti sukacita yang udah Tuhan kasih ke kita. Kita kan udah diselamatkan, kita sudah memperoleh sukacita, kita sudah memperoleh anugerah Tuhan, dan kita juga mau menyebarkan kebaikan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah tadi? Yaitu mendengar dan melakukan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus melakukan dan menyebarkan kebaikan untuk orang-orang. Tapi ingat ya teman-teman, jangan menunda atau menolak untuk melakukan kebaikan kepada orang lain seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Karena setiap kita orang yang percaya adalah bagian penting dari rencana Tuhan untuk kebaikan dunia ini. Jadi ingat ya adik-adik di rumah, kita semua dipilih Tuhan loh, dan kita semua adalah bagian penting dari rencana Tuhan untuk keselamatan umat manusia. Oke, sebelum kita berdoa, Lause mau ajak kita untuk menghafalkan ayat hafalan. Semua teman-teman di rumah buka Alkitabnya ya, dalam Yakobus 4 ayat 17. Lause bakal bacain ayat firman Tuhan ini. Adik-adik di rumah siap-siap ya, kita hafalin. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oke, gampang banget kan ayat hafalannya? Sekali lagi ya. Ayo semuanya. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Oke, jadi ayat hafalannya ini disimpan ya adik-adik. Jangan lupa dihafalin supaya minggu depan kalian udah hafal. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin Lause berdoa ya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau telah memilih kami sebagai bagian penting dari rencana Tuhan. Tuhan ajarlah kami untuk menjadi murid-murid yang takut akan Engkau, yang mau mendengar dan juga taat dan mau melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, gimana teman-teman? Terberkati atas firman Tuhan tadi. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita naikkan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.